Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa saja kok objek IPA itu? Mari kita perhatikan gambar di slide ini. Jika kita amati, gambar yang ada di sini itu terdiri dari gambar tumbuhan, gambar bumi, gambar otak manusia, indera pengecap, DNA, termometer, berbagai tabung reaksi kimia beserta reaksinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan objek IPA. Jadi, objek IPA itu adalah segala sesuatu atau seluruh yang ada di bumi ini. Itulah di bumi alam semesta ini itu merupakan objek IPA. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Dalam materi ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai proses penyelidikan IPA. Terdiri dari apa saja proses itu? Yang pertama, terdiri dari pengamatan. Di dalam pengamatan ini kita menggunakan panca indera kita termasuk untuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, tujuan dari pengamatan ini untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inversi. Membuat inversi ini maksudnya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan, tadi kita sudah mengumpulkan data dan mendapatkan informasi. Sekarang kita coba untuk dirumuskan apa yang telah kita dapat dari proses pengamatan tadi. Dan setelah itu kita akan jelaskan, dan kita di sini juga penjelasannya akan digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan. Jadi misal contohnya kita ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan suatu tumbuhan. Kita melakukan suatu pengamatan kepada salah satu tumbuhan tertentu, sebutlah kita akan mengamati pada tumbuhan pinus. Nah, kita ambil data di pengamatan, kita kumpulkan informasi, kita bisa bertanya kepada narasumber, atau kita bisa mencari melalui buku, melalui jurnal, atau melalui internet. Setelah kita mendapat semuanya, sekarang tahap ke membuat inversi. Di sini kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi kita ambil tuh kesimpulan dari pengamatan, kita kumpulkan informasi dan lain sebagainya, kita sambungkan dengan objek yang akan kita teliti. Kemudian yang itu ada mengomunikasikan. Mengomunikasikan di sini artinya kita memberitahu kepada orang banyak, bisa berupa mempresentasikan atau kita membuat artikel yang kemudian artikel itu akan kita upload atau artikelnya akan kita bagikan. Di dalam mengkomunikasikan ini ketika berupa tulisan, ingat tadi Ustazah sudah bilang kita bisa mempresentasikan berarti berupa lisan. Kalau berupa artikel berarti itu tertulis. Ketika kita menyampaikannya secara tertulis, maka itu harus disertai dengan tabel, grafik, bagan, serta gambar yang relevan atau gambar yang mendukung dan nyambung. Manfaat belajar IPA. Untuk apa sih kita belajar IPA? Dari SD kita sudah belajar IPA, kemudian ketika SMP kita bertemu lagi dan belajar lagi dengan IPA. Yang pertama, manfaat dengan kita mempelajari pelajaran IPA yaitu meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya gimana Ustazah meningkatkan kualitas hidup? Nah, di sini maksudnya adalah misal di daerah Indonesia ini iklimnya tropis. Kira-kira kalau saya nanam kurma, pohon kurmanya akan tumbuh dan berbuah tidak ya? Nah, karena kita belajar IPA, kita sudah tahu bahwa pohon kurma itu hanya akan tumbuh di daerah panas, berarti pohon kurma itu tidak cocok ditanam di daerah tropis karena dia tidak akan tumbuh. Oke, kalau kita nanam pohon mangga saja bagaimana? Tumbuh tidak ya? Oh, tumbuh. Pohon mangga tumbuh kemudian berbuah dan buahnya bisa dijual menghasilkan
Ya, betul. Pintar sekali meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi dari situ kita akan memiliki penghasilan dan disitulah disebut dengan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, kita akan memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kenapa sih matahari itu bersinar? Nah, karena kita sudah belajar IPA, oh kita tahu nih, ternyata cahaya matahari itu merupakan cahaya utama untuk kehidupan di bumi karena tumbuhan harus berfotosintesis. Mereka memerlukan cahaya matahari. Hasil dari fotosintesis itu apa? Oksigen. Oksigen itu digunakan oleh siapa? Oleh makhluk hidup, oleh manusia terutama untuk bernafas. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah. Di menyelesaikan masalah ini, misalkan ada pabrik yang buang limbahnya sembarangan ke sungai, akhirnya sungainya kotor dan tercemar. Karena kita sudah belajar IPA, kita jadi tahu bagaimana caranya untuk membuat air yang tercemar ini dikelola sehingga bersih dan memberikan solusi kepada pabrik tersebut agar tidak membuang limbahnya sembarangan ke sungai. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya ketika kita melakukan suatu penelitian, kita akan berpikir lebih logis dan sistematis. Karena apa? Karena dalam penelitian itu kita harus berperilaku sistematis atau berurutan. Seperti itu. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, selain tadi objek IPA yang sudah kita sebutkan, di bab ini juga kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Nah, di dalam pengukuran ini kita akan mengenal istilah besaran, mengukur, dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ingat, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Dan mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya apa dari besaran itu? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Meja dapat diukur tidak? Pintar, dapat diukur, berarti meja itu bisa dikatakan sebagai suatu besaran. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kita mengukur meja menggunakan penggaris, maka penggaris itu disebut dengan satuan dan meja itu disebut dengan besaran. Dan yang terakhir itu ada satuan. Satuan itu adalah yang disepakati secara internasional, itu disebut dengan satuan baku. Contohnya apa Ustazah satuan baku itu? Satuan baku itu contohnya meter, sekon. Nah, itu adalah satuan baku karena dia satuannya sudah disepakati secara internasional. Kalau ada satuan baku, memangnya ada satuan tidak baku, Ustazah? Pintar sekali. Jadi satuan itu ada dua macam, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku itu contoh alat ukurnya atau pengukurannya berdasarkan jengkal. Terus kemudian depa. Gimana itu dikatakan tidak baku? Jelas itu tidak baku. Misalkan Ustazah mengukur panjang meja dengan jengkalnya Ustazah. Dengan jengkalnya Ustazah, panjang meja tersebut ada 7. Tapi ketika yang mengukurnya adalah orang lain, misalnya yang mengukurnya adalah Queen, maka di jengkalnya Queen panjang meja itu adalah 8. Itu tidak bisa dijadikan suatu acuan karena jengkal itu sifatnya objektif, tergantung siapa yang mengukur. Beda dengan satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional. Mau mengukurnya di Indonesia, mau mengukurnya di Malaysia, mau yang mengukurnya Ustazah atau yang mengukurnya Queen, itu sama saja. Panjang mejanya tetap akan menjadi 2 meter. Seperti itu, bisa dipahami sampai sini? Baik, Ustazah lanjut ya.
Sekarang kita membahas mengenai besaran. Besaran itu dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kita lihat apa saja besaran pokok. Ini dia. Besaran pokok itu ada 7. Ada panjang dengan satuan internasionalnya meter, dilambangkan dengan huruf M kecil. Kemudian ada massa, satuannya kilogram yang dilambangkan dengan huruf kg. Waktu dengan satuan internasionalnya sekon, dilambangkannya dengan huruf S kecil. Suhu Kelvin dilambangkannya dengan huruf K besar. Kuat arus satuannya adalah ampere, dilambangkan dengan huruf A besar. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, dilambangkan dengan huruf C besar, D kecil. Dan jumlah zat satuannya mol, dilambangkan dengan mol dan hurufnya semuanya kecil. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan ini terdiri atas 7. Pertama ada luas, dilambangkan dengan huruf A besar. Lambang satuannya adalah meter per sekon. Meter persegi. Kemudian ada kecepatan, dilambangkan dengan huruf V kecil. Lambang satuannya adalah meter per sekon. Percepatan dilambangkan huruf A kecil. Lambang satuannya adalah meter per sekon persegi. Gaya dilambangkan dengan huruf F besar dengan lambang satuannya Newton atau kilogram dikali meter per sekon persegi. Tekanan dilambangkan dengan huruf P besar dengan lambang satuannya itu adalah kilogram per meter per sekon persegi. Ada usaha yang dilambangkan dengan huruf W besar dengan lambang satuannya kilogram dikali meter persegi per meter persegi. Dan ada massa jenis. Ini lambang besaran turunannya dibacanya rho. Hurufnya memang seperti P tapi dia beda. Ini dibacanya rho dan lambang satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini merupakan macam-macam alat ukur. Yang pertama itu ada apa? Ya, ini merupakan nih. Untuk gambar yang ini 1, 2, 3, 4, mereka merupakan alat ukur panjang. Yang pertama itu ini adalah pita ukur atau metlin. Itu biasa digunakan kalau misalkan kita mau menjahit baju ya. Yang kedua itu ada penggaris, dan ketiga itu ada jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk apa anak-anak? Nah, jadi jangka sorong ini dia itu mampu mengukur sampai 0, mm, sangat kecil sekali ya. Nah, yang pertama itu ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini mampu mengukur dengan tingkat kepresisan 0,01 mm, sangat kecil sekali ya. Kemudian di sini tadi ada jangka sorong. Itu jangka sorong itu tingkat ketelitiannya atau mampu mengukur sampai 0,1. Kalau tadi mikrometer sekrup itu 0,01 mm, kalau ini jangka sorong ini mampu mengukur dengan ketelitian 0,1 mm. Kemudian ini ada neraca Ohaus. Nah, neraca gas, neraca lengan dan neraca Ohaus ini fungsinya untuk mengukur massa atau untuk mengukur massa. Jadi selama ini kita tahu bahwa suatu berat itu suatu benda kita mengatakannya itu adalah berat. Misalkan beratnya ustazah yaitu
50 kilo. Padahal sesungguhnya yang diukur itu bukanlah berat, tetapi massa. Bisa menggunakan timbangan yang biasanya ada di klinik. Nah, di sini neraca lengan ini dengan neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa gula, misal pasir atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam melakukan sebuah praktikum. Nah, kemudian di sini ada termometer. Ini adalah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Di mana suhu manusia itu normalnya adalah 37 derajat Celcius. Kemudian ini ada stetoskop digunakan untuk mengukur waktu. Baiklah, demikian untuk penjelasan mengenai objek dan penelitian IPA. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, silakan dicatat, nanti bisa ditanyakan di Google Meet. Dan jangan lupa dibahas dan disimak terlebih dahulu, dan jika ada yang penting silakan untuk dicatat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bisa menjadi amal baik untuk Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.